Teman-teman udah tahu belum berita viral ditemukannya 2 lansia yang meninggal di dalam rumah udah beberapa hari sampai membusuk. Jasad yang ditemukan itu adalah oma dan opa ini. Ini omanya, ini opa. Mereka berdua suami istri yang tinggal berdua doang di dalam rumah. Jadi anak-anaknya itu karena udah dewasa, jadi udah hidup masing-masing lah. Jadi ceritanya si oma ini sakit dan diurus oleh suaminya. Nah, sakit berarti kan harus dikasih makan, dibersihkan. Nah, suaminya ini ternyata meninggal duluan. Akhirnya karena nggak ada yang ngerawat lagi omanya, akhirnya otomatis omanya juga meninggal karena nggak ada yang ngurus kan. Mungkin bisa jadi karena lapar yang berhari-hari gitu, akhirnya meninggal nih dua-duanya di kasur yang sama, sebelahan, dengan waktu yang berbeda. Yang dua di foto ini adalah anak-anak beliau. Aku di sini nggak mau nyalahin anak-anak beliau karena pasti kejadian ini juga udah membuat tamparan keras buat anak-anak beliau, dan juga tamparan keras untuk kita semua supaya hal ini tidak terjadi lagi di tempat lain. Aku cuma mau ngasih tips aja untuk kita yang udah punya orang tua yang udah tua atau lansia. Kalau kita memang benar-benar pengen peduli sama mereka, kita bisa pakai CCTV. Kalau misalnya lewat telepon, kadang mereka nggak angkat, kadang mereka nggak ngecas, lupa ngecas HP, kadang mereka lupa isi pulsa, lupa isi internet. Tapi kalau kita pasang wifi dan CCTV, kita bisa buka kapanpun, kita bisa akses apapun yang ada dalam rumah itu. Kita pasang di ruang tamu, atau kalau bahkan kita nggak malu untuk melihat mereka tanpa busana gitu, kita bisa pasang di kamar gitu. Siapa tahu entah kepleset di kamar, kepleset dari kamar mandi, atau lupa makan, atau sakit, terbaring, lemes gitu kan, semuanya bisa kita pantau dari CCTV. CCTV itu nggak mahal, nggak sampai berjuta-juta loh teman-teman. Jadi CCTV itu bisa kita akses kapanpun dari HP kita, selagi wifi di rumah itu aktif. Kita bayarin wifi dan CCTV-nya. Apalagi kalau rembukan bayarnya. Misalnya anaknya ada beberapa, ya patungan bayarnya. Kalau emang anak-anaknya ini lagi berjuang semua, belum ada yang mampu beliin CCTV dan wifi, ya kita berembuk juga. Jangan sampai ninggalin orang tua kita sendirian, apalagi mereka itu udah tua atau udah sakit-sakitan. Harus ada satu anak yang ada di rumah itu menggantikan anak-anak yang lain, mengurus, mengasuh. Tapi anak-anak yang lain juga tidak boleh lepas tangan dan lepas tanggung jawab. Mereka semua kalau bisa bantu biaya, ya bantu ini si anak yang hidupnya mengasuh orang tua, karena itu adalah bentuk bakti kita. Kalau kita nggak bisa ngasih waktu kita, kita kasih uang kita. Kalau kita nggak bisa ngasih tenaga, ya udah kita kasih perhatian lebih. Atau kalau emang semuanya harus merantau, semua anak itu harus merantau, anak bisa menitipkan uang ke tetangga yang memang mau diajak kerjasama. Uang itu bisa untuk ngasih sembako berkala, atau setiap hari ngasih lauk. Nggak mungkin kan tetangga inisiatif ngasih lauk setiap hari, tapi kan kita yang membayar tetangga itu, kita bekerja sama. Ngasih lauk kan kelihatan tuh orang tua kita menerima, oh masih sehat, nanti kan tinggal kita mintain kabar. Jadi setiap hari kalau nggak ada kabar atau ada kenapa-kenapa, bisa langsung ketahuan gitu. Jangan sampai orang tua yang udah sepuh, yang udah tua renta, yang udah sakit, kita tinggalin begitu aja, kita nggak peduliin. Apalagi sampai kita nggak lihat berbulan-bulan, kita nggak tahu kabarnya. Nggak bisa sekedar, oh aku udah transfer ke orang tua. Transfer itu nggak ada yang bisa kita lihat gitu. Transfer itu kan cuma masuk ke rekening, mereka yang menggunakan. Tapi kalau ketika merekanya sakit atau ketika merekanya pingsan, nggak bisa kan. Terus kalau emang orang tua kita itu udah single mom atau single pap sendirian, ya kita izinin aja. Kalau emang masih ada jodohnya, kita izinin mereka menikah. Kalau emang masih belum tua-tua banget, kita izinin mereka punya teman hidup di masa tua mereka. Setidaknya ya bisa saling menyayangi, saling mensupport di masa akhir-akhir hidup mereka. Jangan sampai kejadian kayak oma dan opa ini udah meninggal sampai tercium dari tetangga-tetangga aroma jasadnya. Bukannya masalah jasad itu kotor atau gimana, tapi memang ketika sudah meninggal harusnya dikubur di dalam tanah. Tapi karena ini di ruangan tertutup, ya jadi kemana-mana tuh aromanya. Dan akhirnya dibuka paksa sama lingkungan sekitar, dan ditemukanlah oma dan opa itu. Aku nggak bisa ngasih lihat wajah, aku kasih lihat kakinya aja. Ini kakinya udah kering gitu. Terus ini kaki yang satu lagi, jadi bersebelahan gitu. Ini beliau berdua, oma dan opa, dari foto yang paling terakhir. Nggak bisa nyalahin anak-anaknya juga, karena pasti anak-anaknya yang paling sedih di antara kita semua. Kita cuma bisa ngeliat beritanya, tapi yang paling sedih, yang paling menyesal, aku yakin anak-anak mereka. Nggak perlu lagi kita ngomong panjang lebar, pasti mereka juga udah ngambil pelajaran. Tapi ya udah terlambat karena orang tuanya memang udah pergi.
Di ajaran agama manapun pasti kita itu disuruh berbuat baik pada sesama manusia, dan yang paling utama adalah kepada orang tua kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar cerdas gitu untuk merawat orang tua kita yang udah tua renta ini. Bukan sekedar transfer, bukan sekedar nelpon seminggu sekali, karena dalam seminggu ke minggu berikutnya bisa jadi ada kejadian apa gitu. Jadi menurutku CCTV sih yang paling efektif dan murah juga. Kalau kita hitung wifi 300 sebulan, masang CCTV mungkin 300 sekali doang masangnya. Habis itu udah bulan berikutnya 300. Kalau anaknya ada 3, kita kan cuman patungan 100. Itu udah membuat hati kita tenang. Setiap menit pun kita bisa ngecek orang tua kita, dan bisa ngomong juga di CCTV itu loh. Ma, lagi ngapain tuh? Hati-hati mah, jalannya ada air nggak di situ, awas licin. Bisa kita ngomong dari CCTV itu. Karena kalau udah setua ini kadang nggak peduli lagi sama telepon itu ada di mana, udah dicas apa belum. Kabarnya yang selama ini tahu nge-follow up kabar opa dan oma ini adalah orang-orang gereja. Jadi orang-orang gereja yang tahu, oh kakek nenek ini masih sehat. Tapi kan nggak setiap hari ngeceknya, mungkin ke gereja itu seminggu sekali gitu. Jadi pas udah agak lama nggak datang atau nggak ada kabar atau mungkin nggak ngangkat telepon, barulah orang gereja juga cari-cari nih kemana nih opa dan oma ini. Dan tetangga juga akhirnya mendobrak paksa karena selalu tertutup pintunya. Di agama apapun pasti mengajarkan kebaikan lah, apalagi kebaikan untuk orang tua. Kalau di Islam sendiri kita itu bahkan nggak boleh membantah ngomong ke orang tua, nggak boleh nyakitin segitunya gitu. Walaupun orang tua kita itu bukan muslim, emang kita tetap harus berbuat baik sama mereka. Tapi kita coba dengan lemah lembut mengajak mereka kepada Islam. Tapi kalau emang mereka sampai akhir hayatnya tetap non muslim, ya kita harus tetap baik sama mereka. Segimanapun orang tua kita bersalah atau orang tua kita bermaksiat, kita harus tetap berbakti sama mereka. Kecuali mereka ngajak kita maksiat, kita harus nolak. Jadi sekarang lebih perhatian lagi ya sama orang tua kita, karena mereka juga seperhatian itu pas kita baik sampai kita sebesar ini.